Oke adik-adik, kembali lagi berjumpa bersama Abang Bang Ikut Musila sebagai pengajar sejarah kalian dalam program Start Study from Home. Sekarang Abang akan memberikan penjelasan tentang kuis yang kalian kerjakan tadi, yaitu dengan materi masa pendudukan Jepang di Indonesia. Oke mari kita bahas. Oke kita mulai dari soal nomor 1 atau soal yang pertama. Soalnya bilang begini: Perang Asia Timur Raya pecah dengan peristiwa. Nah, dikatakan di soal ini adalah Perang Asia Timur Raya. Berbicara tentang Perang Asia Timur Raya itu erat kaitannya dengan Perang Dunia yang Kedua. Nah, cuman Perang Dunia yang Kedua ini terbagi menjadi dua. Ada dia nanti bagian Asia dan ada bagian Eropa. Cuman yang di soal ini berbicara tentang Perang Asia Timur Raya, ini adalah Perang Dunia Kedua bagian Asia. Oke, bagian Asia. Arti daripada Perang Asia Timur Raya, artinya itu adalah di mana nanti Jepang, menyerang ataupun disebut juga nanti mengebom atom. Mengebom atom pangkalan laut dari Amerika. Itu dia, Jepang menyerang atau mengebom atom pangkalan laut milik Amerika di Pearl Harbor. Jadi peristiwa pengeboman ini terjadi pada tanggal 7 Desember tahun 1941. Jadi begitu Jepang menyerang Pearl Harbor atau mengebom atom pangkalan laut milik Amerika, maka pecahlah Perang Asia Timur Raya ataupun Perang Dunia Kedua di bagian Asia. Jadi jawabannya adalah cantik. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 2. Bangsa Jepang ingin menguasai negara-negara di Asia dilatar belakangi oleh karena dikatakan di soal ini bangsa Jepang ingin menguasai negara-negara dilatar belakangi karena. Jadi masuk kita ke yang namanya latar belakang. Latar belakang kedatangan Jepang. Oke, latar belakang kedatangan Jepang ke Indonesia atau latar belakang kedatangan Jepang ke berbagai negara di Asia ada nanti yang pertama disebutlah namanya itu adalah faktor industri. Jadi faktor industri. Jadi mereka ingin mengembangkan industrinya, maka mereka mendatangi berbagai negara yang ada di Asia. Oke, kita lihat lagi, ada nanti di sini disebut fungsi tanah jajahan. Fungsi tanah jajahan bagi negara industri. Oke, ada nanti 3 fungsi tanah jajahan bagi negara industri. Fungsi yang pertama nanti ada disebut namanya tempat bahan baku. Jadi ketika Jepang ingin mengembangkan industrinya, di mana di negaranya bahan bakunya sudah mulai berkurang, maka mereka mencari daerah baru. Maka mereka mencari negara-negara baru yang bisa menghasilkan bahan baku untuk keperluan industrinya. Itu yang pertama. Jadi kebetulan negara-negara di Asia yang salah satunya Indonesia banyak bahan bakunya, maka mereka datanglah ke negara kita untuk mencari bahan baku. Yang kedua selain daripada yang namanya tempat pengambilan bahan baku, Jepang juga datang ke berbagai negara di Asia. Ada nanti faktornya, yaitu disebut namanya dengan tempat
pencarian tenaga kerja. Oke. Jadi selain daripada tempat pengambilan bahan baku, fungsi tanah jajahan bagi negara industri yang kedua adalah mencari tenaga kerja. Jadi dari negara kita, mereka juga mengambil beberapa orang tenaga kerja untuk dipekerjakan di industrinya. Yang ketiga deh, selain daripada itu ada nanti fungsi tanah jajahan bagi negara industri, disebut namanya dengan tempat pemasaran. Tempat pemasaran hasil industri. Oke, jadi inilah faktor kedatangan Jepang ke Indonesia. Yang pertama adalah tempat pengambilan bahan baku, yang kedua tempat pencarian tenaga kerja yang murah untuk ditempatkan di sektor industri, dan yang ketiga tempat memasarkan hasil-hasil industri yang telah siap diproduksi di negaranya. Jadi dek, kita masukkan lagi ke soal, lalu kita lihat apa jawabannya. Di soal dikatakan faktornya, yang A untuk nama baik kaisar. Kalau kita masukkan ke teori dasarnya tidak ada kata-kata untuk nama baik kaisar. Yang B untuk menunjang kegiatan industri. Oke, jika kita lihat dari teori dasar, kita masukkan ke opsinya, maka jawabannya adalah B. Tapi kita lihat dulu yang C untuk mengusir penjajahan bangsa barat. Bisa juga itu sebagai jawabannya, tapi kurang tepat. Karena lebih condong mereka untuk kegiatan industri daripada mengusir penjajahan bangsa barat. Yang D untuk membuktikan keuletan militerisasinya. Tidak ada di teori dasar. Dan E untuk memerdekakan negara-negara di Asia. Ini udah pasti salah, karena mereka saja datang untuk menjajah, bukan untuk memerdekakan. Jadi D, jawaban yang paling tepat dari soal nomor 2 ini adalah bola. Oke dek, masuk kita ke soal nomor selanjutnya, yaitu soal nomor 3. Di soal ini dikatakan pendirian BPUPKI dan PPKI telah dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk dikatakan BPUPKI. Oke, BPUPKI ini artinya adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kalau adik-adik masih ingat, tentu ya ini diketuai, ada ketuanya dia, diketuai oleh seorang Dr. Rajiman Wedo Diningrat. Itulah dia, itu berbicara tentang yang namanya BPUPKI. Dan BPUPKI ini 2 kali melakukan sidang. Mereka ini 2 kali melakukan sidang. Sidang yang pertama mereka membahas tentang yang namanya dasar negara. Oke, sidang yang pertama mereka membahas tentang dasar negara. Lalu selanjutnya mereka membuat lagi sidang yang kedua. Sidang yang kedua mereka membahas tentang yang namanya rancangan undang-undang dasar. Itu hasil yang pertama. Hasil yang kedua, di sidang kedua mereka membahas tentang rancangan panitia peta atau pembela tanah air ataupun pertahanan negara. Oke, yang ketiga, dalam hal sidang kedua BPUPKI mereka membahas tentang yang namanya perekonomian. Oke, jadi itulah hasil-hasil sidang daripada BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Rajiman Wedo Diningrat. Di soal ini ada lagi dikatakan tentang yang namanya PPKI. Jangan salah ngomong jadi ya, jangan terlalu ditekankan kali dan jangan dihilangkan huruf yang paling belakang. Oke, PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Namanya saja panitia, berarti PPKI ini dibentuk dan dibuat bagaimana supaya kemerdekaan Indonesia bisa cepat tercapai. PPKI ini diketuai oleh Bapak Proklamator kita, yaitu Insinyur Soekarno. Berbeda dengan yang namanya BPUPKI. Kalau BPUPKI itu bersidang sebelum yang namanya proklamasi, kalau PPKI bersidang setelah proklamasi.
Jadi dek, nanti mereka ini melakukan sidang mulai dari tanggal 18, tanggal 19 sampai tanggal 22. Oke, masuk kita ke soal. Pendirian BPUPKI dan PPKI telah dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk kalau kita lihat yang A, merebut kekuasaan dari pihak Jepang. Bisa jadi dek, tapi kalau yang A kurang tepat. Kenapa? Kita tidak langsung merebut kekuasaan dari Jepang, karena Jepanglah yang membentuk BPUPKI dan Jepang juga lah yang memberikan izin untuk membentuk PPKI. Jadi nggak bagus langsung merebut, maka bukan itu jawabannya. Kalau yang B, mempersiapkan diri mencapai Indonesia yang merdeka. Jadi jawabannya dek adalah bola. Kenapa bola? Kita bahas sedikit. Di sini dikatakan mempersiapkan diri. Oke, dari namanya saja pun BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan. Sudah pas dia. Dari namanya saja pun dari PPKI, Panitia Persiapan. Artinya BPUPKI dan PPKI dibentuk tujuannya adalah mempersiapkan diri, mempersiapkan segala sesuatu supaya Indonesia bisa mencapai kemerdekaannya. Itulah jawaban daripada nomor 3, yaitu bola. Oke, kalau kita lihat misalkan yang opsi yang C, mengalahkan tentara sekutu terutama Amerika Serikat. Itu tidak berhubungan. Kenapa? Indonesia sendiri tidak ada kontak senjata ataupun bentrok melawan Amerika. Yang D, membalas dendam kepada Jepang. Tidak. Kenapa? Karena Indonesia tidak butuh balas dendam kepada Jepang. Tapi Indonesia butuh yang namanya membalas budi Jepang. Kenapa? Karena Jepanglah yang membuat Indonesia bebas dari penjajahan bangsa Barat, dan Jepang juga lah yang memberikan kebebasan kepada Indonesia untuk membentuk BPUPKI dan PPKI. Oke, yang E, melatih bangsa Indonesia dalam hal kemiliteran. Berbeda kalau yang misalkan kemiliteran ada nanti namanya Senendan, Keibodan, Fujinkai, lain sebagainya. Jadi BPUPKI tidak berhubungan dengan kemiliteran, tetapi BPUPKI dan PPKI berhubungan tentang persiapan menuju ke kemerdekaan. Maka jawabannya adalah bola. Oke dek, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Dalam soal ini katakan, dalam sidang-sidang BPUPKI yang pertama, sidang dalam masalah, kembali lagi kita masuk di tentang BPUPKI. Tadi di soal sebelumnya abang sudah mengatakan siapa ketuanya, dan mereka juga di soal sebelumnya abang mengatakan 2 kali melakukan sidang. Tapi di soal ini kita hanya membahas tentang yang namanya sidang pertama. Oke, sidang pertama BPUPKI itu dilakukan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni di tahun 1945. Jadi dalam sidang ini mereka hanya bertugas untuk merancang dasar negara. Jadi itulah tugas mereka, untuk merancang dasar negara. Dalam hal merancang dasar negara ada 3 tokoh. 3 tokoh yang memberikan pandangannya tentang dasar negara Indonesia. Ada nanti di situ disebut namanya dengan Mr. Muhammad Yamin. Ada nanti disebut namanya dengan Mr. Supomo. Dan ada nanti disebut namanya dengan Insinyur Soekarno. Oke, jadi ketiga tokoh ini sama-sama memberikan pandangannya, sama-sama memberikan pemikirannya tentang dasar negara Indonesia yang ingin merdeka. Tapi dari ketiga tokoh yang diberikan kesempatan untuk berbicara, hanya Soekarno, ingat, hanya Soekarno yang memberi nama dasar negara itu, dan dia menamai dasar negara itu dengan Pancasila. Pancasila yang artinya adalah 5 dasar. Soekarno pada saat itu berpidato atau memberikan pemikirannya tentang dasar negara Indonesia tepatnya pada tanggal 1 Juni. Jadi pada saat itu dia berpidato memberikan pemikirannya di tanggal 1 Juni. Maka diperingatilah setiap tanggal 1 Juni ini diperingati sebagai hari lahir. Hari lahir Pancasila. Oke, masuk kita ke soal.
Katakan di sini sidang yang pertama, yang A, undang-undang dasar. Jawabannya Dik, bukan. Kenapa? Karena di teori dasar berkata tentang yang namanya dasar negara, bukan undang-undang dasar. Nah, yang B, dasar falsafah. Jadi Dik, jawaban yang benar adalah bola, yaitu dasar falsafah negara Indonesia. Yang C, pengaturan hak warga negara juga salah karena bukan itu yang mereka bahas. Yang D, membalas dendam kepada Jepang juga bukan. Yang E, melatih bangsa Indonesia dalam kemiliteran juga bukan. Jadi jawaban yang benar dari hasil sidang yang pertama BPUPKI yang dipimpin oleh Dr. Rajiman Wedudiningrat adalah merancang dasar negara, dan memang mereka mendapatkan dasar negara itu yang disebut namanya dengan Pancasila. Ke soal yang nomor 5, di soal dikatakan sejak awal Jepang menarik simpati rakyat Indonesia dengan cara kecuali. Oke, masuk lagi kita ke yang namanya Jepang. Ini Jepang ya, kita berbicara dulu tentang Jepang. Banyak yang kita ingat dari Jepang Dik, salah satunya adalah berbicara tentang teknologinya yang begitu bagus. Oke, jadi Dik, Jepang ini datang ke Indonesia. Jepang datang ke Indonesia disambut baik oleh rakyat. Maka ada Dik semboyannya pada saat itu dikatakan Jepang datang rakyat senang. Oke, Jepang datang rakyat senang. Yang membuat Jepang datang menjadikan rakyat Indonesia senang itu ada nanti beberapa faktornya yang membuat Indonesia menjadi senang begitu kedatangan Jepang. Yang pertama ada nanti disebut namanya dengan terbuktinya ramalan Jayabaya. Nah, ini yang membuat rakyat Indonesia senang, yaitu terbuktinya ramalan Jayabaya. Jayabaya adalah seorang raja dari kerajaan Kediri pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Pada masa itu belum ada penjajah Eropa ataupun penjajah dari mana yang datang ke Nusantara. Tapi Jayabaya membuat sebuah ramalan. Begini ramalannya: akan ada baja putih yang mengelilingi Nusantara, dan baja itu akan dilepaskan oleh ayam kate dari timur. Terbukti Indonesia dikelilingi baja putih. Yang dinamakan dengan baja putih adalah orang-orang Eropa yang menguasai Indonesia, dan dia mengatakan akan dilepaskan oleh ayam kate dari timur. Yang dinamakan dengan ayam kate dari timur itu adalah Jepang. Jadi karena Jepang telah membebaskan Indonesia dari penjajahan bangsa barat, maka rakyat Indonesia pun senang. Oke, jadi Dik, karena yang namanya Indonesia sudah mulai senang dengan kedatangan Jepang, maka Jepang mengambil kesempatan dari situ. Maka Jepang mulai mencari simpati rakyat. Oke, Jepang mulai mencari simpati rakyat Indonesia. Simpati rakyat Indonesia ini mereka cari adalah untuk membantu mereka dalam hal, yaitu membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Jadi karena Jepang butuh bantuan dalam hal perang Asia Timur Raya, maka mereka mencari simpati rakyat Indonesia. Maka mereka mencari yang namanya bantuan dari Indonesia. Cara mereka mencari simpati Indonesia agar mau membantu mereka ada nanti yang pertama mereka membuat yang namanya propaganda sebagai saudara tua. Mereka mengatakan kalau Indonesia dan Jepang itu sama-sama saudara, atau disebut juga namanya dengan saudara tua, yang artinya gak mungkinlah saudara saling menyakiti. Kira-kira seperti itulah arti daripada sebutan saudara tua untuk option yang A. Oke, yang selanjutnya ada nanti mereka bilang, ataupun cara mereka untuk mencari simpati rakyat Indonesia ada nanti disebut namanya dengan propaganda. Propaganda 3A. Propaganda 3A itu mereka mengatakan Jepang pemimpin Asia, Jepang cahaya Asia, dan Jepang pelindung Asia.
Nah, artinya mereka mengatakan kalau Jepang ini siap membuat yang terbaik untuk Asia. Jadi Indonesia jangan lagi ragu-ragu dalam hal membantu Jepang untuk berperang melawan sekutu di Asia Timur Raya. Oke, cara mereka yang ketiga dalam hal mencari simpati rakyat, mereka juga membebaskan tahanan politik. Oke, yang dimaksudkan membebaskan tahanan politik adalah para tahanan politik atau orang-orang Indonesia yang ditahan oleh bangsa Belanda. Ingat, yaitu mereka membebaskan tahanan politik yang ditawan oleh tentara-tentara pada masa pemerintahan Belanda di Nusantara. Jadi, ketika Jepang datang, mereka membebaskan semua orang Indonesia yang ditahan oleh para Belanda, yang membuat Indonesia semakin suka dengan cara kepemimpinan Jepang. Maka Indonesia mau membantu mereka. Itulah cara yang ketiga yang dilakukan oleh Jepang. Dan cara yang keempat, inilah yang paling manjur cara Jepang dalam hal mencari simpati rakyat Indonesia, yaitu memberi janji kemerdekaan. Oke. Jadi karena Jepang ingin mencari simpati rakyat Indonesia, mereka memberikan janji. Kira-kira begini mereka bilang itu, Jepang katanya, salah, Indonesia katanya, kalau kau mau membantu kami dalam hal perang Asia Timur Raya, maka kuberikan kau kemerdekaan. Kira-kira gitulah kurasa dikatakan si Jepang kepada Indonesia. Lantas Indonesia dengan senang hati membantu mereka. Dan di sini Jepang tidak ingkar janji. Jepang tidak mengingkari janji daripada memberikan kemerdekaan itu, karena Jepang langsung membentuk yang namanya BPUPKI. Jadi itulah realisasi janji kemerdekaan daripada Jepang. Oke, masuk kita ke soal D. Dikatakan di sini sejak awal Jepang menarik simpati rakyat Indonesia dengan cara, ingat ya, di soal D dikatakan kecuali, berarti yang bukan. Option yang A dikatakan sebutan saudara tua. Di teori dasar D sudah ada, berarti yang A tidak ikut, maka bukan itu jawabannya. Yang B membebaskan tahanan politik. Itu dia. Sudah ada di teori dasar, berarti bukan itu jawabannya. Gerakan 3A di teori dasarnya sudah ada, itu berarti gerakan 3A atau C, bukan itu. Yang D membentuk pusat tenaga rakyat. Jadi ini bukan bentukan daripada Jepang, melainkan bentukan dari Indonesia, dan itu bukan upaya Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Maka inilah yang bukan atau yang kecuali. Jadi jawabannya adalah D. Kalau yang E memberi janji kemerdekaan, itu jelas, karena Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada kita dengan cara membentuk BPUPKI. Jadi D untuk soal nomor 5 jawabannya adalah dodol. Di soal ini dikatakan, menurut sejarah kemerdekaan Indonesia, orang Jepang yang berjasa turut menghantarkan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan adalah. Oke, sebelum kita jawab D, kita harus mengambil hikmahnya dulu. Ternyata di balik penjajahan Jepang yang begitu kejam kepada negara kita, masih ada orang-orang Jepang yang berbaik hati, yang mau memberikan rumahnya sebagai tempat pada tokoh-tokoh bangsa kita untuk menyusun kemerdekaan. Ini adalah salah satu yang harus kita syukuri dari Jepang. Siapakah orangnya? Itu dia yang mau kita bahas. Oke, perhatikan di sini dikatakan tentang yaitu Jepang. Oke, lagi-lagi kita berbicara tentang Jepang. Jepang ini menyerah ya. Ingat, mereka menyerah tanpa syarat. Mereka menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Oke. Kapan mereka menyerah kepada sekutu, ingat tanggalnya adalah terjadi pada tanggal 14 Agustus 1945. Disitulah Jepang menyerah kepada sekutu. Begitu Jepang menyerah kepada sekutu, lantas orang-orang Indonesia ingin memerdekakan negaranya. Begitu Jepang menyerah kepada sekutu, terjadilah di negara kita kekosongan kekuasaan, atau bahasa sejarahnya disebut namanya dengan vacuum of power.
Nah, kenapa dikatakan vacuum of power? Artinya Jepang sudah menyerah, sekutu belum datang, Indonesia belum merdeka, jadi nggak ada yang berkuasa di negara kita pada saat itu. Dan itu dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh bangsa kita. Nah, dimanfaatkanlah itu untuk merdeka. Jadi ketika mereka ingin memerdekakan negara ini, muncullah masalah, yaitu masalah antara golongan muda versus golongan tua. Golongan muda berkata Indonesia harus cepat merdeka katanya. Golongan tua bilang jangan terburu-buru, kita tunggu dulu apa yang terjadi katanya. Tapi golongan muda ngotot. Nah, begitu ngototnya golongan muda untuk Indonesia cepat merdeka, maka golongan muda pada saat itu membawa Soekarno Hatta ke Rengas Dengklok. Nah, Rengas Dengklok ini ada di Karawang, Jawa Barat. Alasan golongan muda membawa golongan tua atau Soekarno Hatta ke Rengas Dengklok supaya Soekarno Hatta jauh dari kontaminasi Jepang dan Soekarno Hatta cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mereka tak mendesak, cepat Hatta proklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ah, kira-kira gitu dia. Lalu datanglah Soekarno bilang, oke lah kami proklamasikan, tapi kembalikan kami ke Jakarta. Ah, kira-kira gitulah aku rasa dikatakan oleh si Soekarno Hatta. Ketika yang namanya Soekarno Hatta balik ke Jakarta, nah udah balik ya, udah dikasih sama golongan muda, baliklah mereka ke Jakarta. Begitu mereka balik mereka sampailah ke rumah Laksamana Maeda. Laksamana Maeda, orang Jepang tadi. Dan disinilah mereka membahas tentang yang namanya teks proklamasi Indonesia. Jadi bila mana muncul nanti pertanyaannya siapa saja yang ikut membahas tentang teks proklamasi itu, yang pertama ada nanti namanya Ahmad Soebarjo, yang kedua ada nanti disebut namanya dengan Insinyur Soekarno, yang ketiga ada nanti namanya dengan Muhammad Hatta. Jadi proklamasi kemerdekaan Indonesia itu disusun di rumah seorang Jepang, maka dikatakan beliau sangat-sangat berjasa dalam menghantarkan Indonesia menuju proklamasinya. Masuk kita ke soal, dikatakan di soal A, Jenderal Besar Terauchi. Enggak ada kan? Sementara di soal tadi dikatakan adalah Laksamana Muda Maeda. Oke, yang B. Oke, yang B lah jawabannya, karena cuma di sini dikatakan Laksamana Muda Maeda. Tapi kita lihat dulu, Kaisar Tenno-Heika bukan juga, Baron Tanaka bukan juga, apalagi si Perdana Menteri Koisho bukan juga dia. Jadi orang Jepang yang sangat berpengaruh adalah Laksamana Muda Maeda. Jadi nomor 6 jawabannya adalah bola. Oke, masuk lagi kita ke soal nomor 7 soal nomor 7 ya. Di sini dikatakan ditinjau dari sudut pelaksanaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang 1945, maka maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 telah membawa perubahan penting. Oke, di sini harus kita pahami ini Indonesia sudah proklamasi karena sudah 14 November, sementara Indonesia proklamasi tanggal 17 Agustus. Oke, masuklah kita langsung ke teorinya tentang yang namanya maklumat. Oke, habis tinta bang ya, tapi nggak apa-apa, masih ada yang lain tenang kita. Oke, maklumat 14 November. Oke, maklumat 14 November ini diberikan atau diucapkan oleh presiden kita pada saat itu, yaitu Insinyur Soekarno. Harus tahu kalian 14 November 45 itu Insinyur Soekarno jabatannya adalah sebagai presiden. Nah, itu dia. Jadi dia membuat yang namanya maklumat 14 November. Ini isinya. Isi daripada maklumat 14 November yang pertama adalah sistem multipartai. Sistem multipartai atau dianutnya banyak partai. Udah banyak partai di negara kita pada saat yang namanya maklumat 14 November itu.
Yang artinya sebelum maklumat 14 November ini partai di Indonesia cuma satu, yaitu PNI Marhainisme bentukan Insinyur Soekarno. Nah itu dia. Jadi setelah 14 November 1945 Indonesia menganut sistem multipartai. Selain daripada yang namanya sistem multipartai, isi daripada maklumat 14 November ada lagi nanti disebut namanya dengan sistem parlementer. Oke, sistem parlementer. Dulunya di Indonesia presidensil, tapi begitu ada maklumat 14 November masuk kita ke parlementer. Oke, yang membedakan parlementer dengan presidensil di sini nanti ada disebut namanya dengan, kalau dalam sistem parlementer kepala negara itu dipimpin oleh presiden. Oke, presidennya Soekarno. Dan yang kedua, kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri. Itu perbedaannya. Jadi begitu Indonesia menganut sistem parlementer, kepala negara dipegang presiden, kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri yang pertama kali di Indonesia pada saat sistem parlementer dianut namanya adalah Sultan Syahrir dari Partai Komunis Indonesia. Oke, masuk kita ke soal D. Yang A dikatakan dianut sistem parlementer. Wih, langsung dapat jawabannya. Jadi jawabannya adalah A yang kamu selamanya. Yang B, dibekukannya lembaga perwakilan. Nggak ada hubungannya ya, nggak ada tadi dikatakan di sini deh. Malahan diperbanyak lembaga-lembaga partai, ya kan? Yang C, dibatasinya kekuasaan presiden. Bukan, presiden tetap yang namanya sebagai kepala negara. Yang D, dihapuskannya jabatan wakil presiden. Enggak deh, karena kepala negara presiden dia tetap memiliki wakil. E, dibentuknya kabinet koalisi. Gak berhubungan deh. Kenapa? Karena jelas jawabannya adalah dianutnya sistem parlementer. Jadi jawaban untuk nomor 7 adalah A. Di soal nomor 8 dikatakan adalah pasca kemerdekaan Indonesia, sidang PPKI yang kedua menetapkan bahwa Republik Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi antara lain. Oke, masuklah kita ke teorinya. Sidang PPKI yang kedua katanya. Lagi-lagi PPKI dan PPKI. Sidang PPKI yang kedua terjadi pada tanggal, bentar abang tulis dulu ya. Sidang PPKI yang kedua ini terjadi pada tanggal 19 Agustus tahun 1945. Pada sidang yang kedua ini mereka membahas tentang pembagian provinsi-provinsi di Indonesia dan ditetapkanlah 8 provinsinya itu. 8 ya, ingat 8, bukan 9 apalagi 7, tapi 8. Jadi muncul pertanyaan, apa saja bang nama provinsi itu? Udah ditanya apa saja nama provinsi itu, kecuali lagi. Inilah soalnya soal-soal yang susah itu. Nama provinsinya aja nggak tahu kita apa, ditanya lagi kecuali. Tapi nggak apa-apa abang berikan teorinya. 8 provinsi. Oke. 8 provinsi yang pertama yang ada itu bisa kita bisa kita buat cara cepatnya untuk menghafal. Cara cepat ini hanya abang yang tahu, beruntung kalian ya. Jadi cara cepat untuk menghafal 8 provinsi itu yaitu langsung ingat yaitu susu susu mantan pacarku sudah kecil. Oke. Susu mantan pacarku sudah kecil. Ingat langsung susu mantan pacarku sudah kecil. Apa hubungannya bang dengan ini? Itu biar kita lihat satu-satu. Su yang pertama disebut nanti namanya dengan Sumatera. Su yang kedua itu nanti disebut namanya dengan
Sulawesi. Mantan, oh ya, itu disebut nanti namanya dengan Kalimantan. Jadi pacarku, oh itu berhubungan tentang yang namanya Maluku. Oke, sudah kecil, mengecil ya, itu namanya adalah Sunda kecil. Ja. Kenapa abang bilang ja? Karena di situ Jawa Barat ada lagi nanti disebut namanya dengan Jawa Tengah, dan ada nanti disebut namanya dengan Jawa Timur. Jadi inilah 8 provinsi Indonesia yang baru merdeka: Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Sunda Kecil, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Cara cepat mengingatnya adalah susu mantan pacarku sudah kecil, ja. Jadi kalau kita lihat ke soal yang A, Sumatera ada, Kalimantan ada, Madura kita lihat gak ada. Berarti jawabannya adalah Madura. Jawa Timur ada, Sunda Kecil ada. Berarti soal nomor 8 jawabannya adalah cantik. Oke adik-adikku, begitulah penjelasannya. Hanya itulah yang bisa aku berikan kepada kalian, dan tetaplah berdoa bagaimana supaya negara kita ini dipulihkan, bagaimana supaya virus corona selesai dari bumi ini. Jadi yang mau katakan kepada kalian, tetap semangat, tetap berdoa, dan salam para bintang. Be a star with the stars. Audio Jungle.